dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarudz dzunub. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sungguh kami muliakan keluarga besar Bapak Haji Nur Hasan Beserta Ibu, abang saya, Abang Haji Zaini, ibu-ibu sekalian, wajah-wajah surga yang semoga seluruhnya mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini izin Allah kita dapat kembali hadir di tempat yang sangat mulia, di tempat yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, di tempat yang di dalamnya kita bersolawat kepada Rasulullah, di tempat yang kelihatannya rumah tapi hakikatnya ini adalah taman surga. Semoga kita yang hadir di taman surga ini Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pembuka kajian kita malam ini, karena ini baru pertama, jadi saya harus ngomong apa, saya bingung, masih gugup saya bu pertama kali. Kalau di masjid kita bahas fikih setiap Selasa pekan kedua, maka di sini ya tentunya bahas yang lain, tidak hanya fikih, apa tentang adabul insan, apa tentang apa nanti akan kita bicarakan ke depannya. Kalau memang rutin setiap bulan, ya. Tapi kalau sekedar bintang tamu aja, ya nggak apa-apa, bintang tamu aja. Sebagai pembuka kajian kita, karena ini saya lihat ini wajah-wajah yang asing lagi yang dari yang sebentar lagi husnul khotimah. Amin. Sebentar lagi husnul khotimah. Sebentar lagi nenek-nenek. Ya, sebentarnya 40 tahun lah, 40 tahun lagi. Ya. Karena itulah sedikit kita mengkaji surat Al-Ahqaf ayat 15 tentang pentingnya persiapan menuju husnul khotimah. Ya. Allah bilang dalam surat Al-Ahqaf, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Orang kalau sudah dewasa dan sudah mencapai usia 40 tahun, maka ada 6 hal yang harus dilakukan. Ini semua sudah 40 ya? Lebih. Apa sudah 40 kali 2? Balita masih balita. Dan nunggu. Kalau sudah di atas 40, apalagi lebih dari itu, maka dianjurkan kita membaca doa. Doa ini ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Saya yakin sebagian sudah hafal. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita akan bahas 6 dari isi kandungan doa ini. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura. Orang kalau sudah usia 40 tahun lebih, ya Allah, anugerahkan kepadaku kemampuan mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Artinya apa? Banyakin syukur nikmat. Hidup yang Allah amanahkan, kalau sudah usia 40 tahun lebih, apalagi sudah 60 ke atas, sudah nikmati apa yang ada. Kurangi ambisi dunia, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, kurangi.
Ya, Ustaz sudah nggak pengen apa-apa. Kenapa? Makanan saya sudah banyak yang dilarang katanya. Sudah kurangi aja. Jadi ambisi dunia kurangi dan kejarlah ambisi akhirat. Sebab sudah dikit lagi sampai kemana? Kalau orang perjalanan, kalau sudah mendekati 60 kan sudah lebih jauh yang ditinggalkan daripada sampai ke tujuan. Kalau boleh kita bermuhasabah, kira-kira kita lebih dekat sampai atau sudah lebih dekat dari yang kita tinggalkan? Kan dikit lagi sampai. Kalau mau ke Serang kita sudah sampai di Balaraja Pak Haji. Dikit lagi sampai. Dikit lagi sampai. Karena itulah syukuri apa yang ada dan perbanyak ambisi akhiratnya. Sudahlah yang lalu biarkan berlalu. Kita yang barangkali dahulu kurang semangat ibadahnya, kalau sudah 40 tahun ke atas maksimalkan ibadah. Ya, maksimalkan ibadahnya, kurangi nonton televisinya, banyakin nonton Qur'annya, baca Qur'an maksudnya. Kurangi langkah yang tidak manfaat, perbanyak langkah yang bermanfaat di majelis ini. Syukuri nikmat yang ada. Nah, kenapa bersyukuri nikmat yang ada? Dengan syukur nikmat, Allah akan mempermudah hidup kita. Syukuri nikmat aja. Apa sih syukur nikmat itu? Syukur nikmat itu menggunakan potensi nikmat untuk meningkatkan kedekatan kepada Allah. Ibu kadang kita banyak salah kaprah. Nikmat itu bukan tujuan, nikmat itu sarana, tujuannya dekat dengan Allah. Ibu ngaji setiap malam di sini atau seminggu 2 kali atau ke majelis manapun, tujuannya bukan dapat ilmu, bukan. Ilmu cuma nikmat. Tujuannya apa? Dengan ilmu yang kita terima dari guru kita, dekat atau jauh dari Allah. Kalau ilmu mengantarkan lebih dekat kepada Allah, berarti ilmu kita manfaat. Tapi kalau ilmu yang kita dapat dari majelis ilmu makin jauh dari Allah, berarti ilmu kita bukan warasatul anbiya, tapi warasatul iblis, warisan setan. Sebab akan bikin jadi sombong diri kita. Dipanggil namanya gak nengok. Kenapa gak nengok? Saya ustazah, panggil ustazah dong. Ya. Haji. Haji. Sebab dia merasa dia ini orang mulia. Kalaulah ilmu yang kita dapat makin dekat dengan Allah, berarti apa? Ilmu kita jadikan sarana untuk dekat dengan Allah. Semuanya itu, Bu. Yang namanya dunia ini isinya nikmat yang disyukuri, tujuannya dekat dengan Allah. Punya suami itu nikmat dunia. Kalau punya suami kita jadikan nikmat dunia saja, semata-mata nikmat dunia, maka suami kita tidak akan membahagiakan kita di akhirat, sebab dia cuma nikmat dunia. Maka jadikan nikmat dunia itu sebagai sarana untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Jadikan suami untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Punya anak nikmat, punya keluarga nikmat, semua nikmat dunia. Bahkan sholat sekalipun itu nikmat dunia. Sholat bukan nikmat akhirat. Sholat cuma sarana, tujuannya dekat dengan Allah. Ibu zikir tadi, zikir cuma sarana, tujuannya dekat dengan Allah. Maka kita bermuhasabah sejak muda, barangkali sudah puluhan tahun kita duduk di pengajian, ini cuma sarana, tujuannya dekat dengan Allah. Nah, itulah orang yang syukur. Syukur nikmat artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan, apapun bentuk nikmatnya. Yang kedua, wa Rabbi auzina nasyukura nikmatahu wa ala walidayya. Kalau sudah usia 40 tahun, maka berpikirlah untuk membahagiakan orang tua. Ustaz sudah meninggal semuanya. Ya bahagiakan orang tua kita meskipun sudah meninggal dunia. Nah, ini pesan ke anak-anak. Saya yakin banyak anak kita yang sudah usia 40 tahun. Ya. Sudah lebih Ustaz usianya. Ya. Kalau sudah usia 40 tahun, maka targetnya adalah membahagiakan orang tua. Anak 40 tahun, orang tua sudah 65 berarti. Sudah pensiun, sudah gak produktif. Jadi kalau anak sudah punya orientasi membahagiakan orang tua di usia 40 tahun, maka orang tua itu akan bahagia
di usia 60 tahun. Bahagia betul orang tua. Paling tidak kalau jadi anak yang soleh usia 40 tahun, kalau belum bisa membahagiakan, jangan nyusahin orang tua. Sebab waktunya beliau bahagia. Ini sudah 60 tahun lebih orang tua kita masih aja direpotin sama cucu. Pak Ustadz, emang neneknya yang mau katanya. Saya begitu sering melihat kakeknya ngantar anak cucunya sekolah, jemput sekolah. Ya emang sudah gak ada kesibukan lain. Atau neneknya dititipin, akhirnya neneknya gak bisa ngaji gara-gara cucu di rumah. Ya. Hah? Oh di sini nggak ada ya? Sebab malam, bab ibunya udah pulang semua. Oh iya iya. Jadi tolong bahagiakan orang tua. Ini agaknya saya bicara ya nggak pas, kenapa ini ya, hampir sudah. Emang kita usah korbannya katanya. Walhasil kalau usia 40 tahun lebih seorang anak targetnya bahagiakan orang tua. Kalau sudah meninggal apalagi sudah meninggal dunia, yang beliau sudah nggak akan bahagia melainkan mendapatkan kiriman dari yang hidup. Ya, mereka sudah nggak bisa lagi menikmati kenikmatan yang bisa kita nikmati di dunia, tapi kenikmatan yang beliau rasakan di akhirat atau di alam barzahnya dengan kiriman yang dia dapatkan dari anak cucunya. Maka kita yang ikut ke majelis taklim setiap malam Selasa atau malam lainnya, secara otomatis kita telah membahagiakan orang-orang yang telah mendahului kita. Kenapa? Doa ini akan sampai kepada mereka. Ibu kenal Allah, kenal ajaran agama berkat orang tua. Maka begitu menjalankan ajaran agama orang tua, meskipun tidak kita sebut, beliau akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan serta kiriman kebaikan dari anak cucu yang melanjutkan kebaikannya. Tuh, luar biasa. Jadi ini kelihatannya pengajian sederhana, tetapi dampaknya akan membuat para pendahulu kita bahagia. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga, wa an a'mal sholihan tardo. Kalau sudah usia 40 tahun lebih atau sudah 60 tahun lebih, maka pusatkan segala ibadah kita semata nyari ridhonya Allah. Jangan punya tujuan yang lain. Ya. Nggak usah kita sudah sepuh lah katakan seperti itu. Kalau ibadah tujuannya Allah Ta'ala aja. Banyak hal-hal yang merusak ibadah kita, diantaranya pengen dipuji, ya, ada unsur riyanya, atau bangga diri, ujub namanya. Sudah gak ada yang lihat kita sholat malam jam 3 kita bangun, gak ada yang lihat, suami pun gak lihat karena belum bangun. Kita mandi, wudhu, lalu sholat, bayar tasbih, zikir, tasbih di kita, baca istighfar, sudah sampai 700 kita foto, pasang status WA, alhamdulillah sudah 700. Ya, padahal sudah aman kan, nggak ada yang lihat. Gara-gara status itu yang bikin ibadah kita jadi rusak. Pertanyaannya, untuk apa distatuskan? Untuk apa juga? Pamer. Hah? Untuk apa? Maka dari itu yang seperti itu yang belum 40, nggak apa-apa lah itu belum 40. Masih remaja, nggak apa-apa buat masih remaja. Tapi kalau sudah 40, sudah usah. Ya. Kalau ibu merasakan kenikmatan di salat malam, maka viralkan itu kepada Allah. Ya Allah, saya merasakan kenikmatan, ketenangan waktu saya sujud di jam 3, saya sujud di jam 3:30 waktu qiyamul lail. Ya Allah, berikanlah kenikmatan ini yang saya rasakan di sini untuk anak cucu saya, agar mereka pun bisa melaksanakan sholat malam dan bisa merasakan kenikmatan yang saya rasakan malam ini. Maka bilang ke Allah dengan menyebut pulan, agar anak saya bisa jadi ahli ibadah, bisa merasakan kenikmatan cucu saya, menantu saya. Begitu disebut, dipirangkan kepada Allah. Secara otomatis, ibu sekalian, orang yang dekat dengan Allah, zikir dengan Allah Ta'ala, dan mencari amal yang Allah ridhoi,
Allah akan menyebut nama kita dan diperkenalkan kepada para malaikat. Begitu disebut, ya Allah, kata Allah, ya Fulan, ya Allah, ya Fulan, disebut nama kita. Saking seringnya kita menyebut nama Allah, zikir kepada Allah, Allah menyebut nama kita, dibirakan sama Allah Ta'ala, dan malaikat mengenal kita karena Allah sering menyebut nama kita. Apa manfaatnya? Kalau sudah dikenal oleh malaikat, urusan akhirat gampang. Kenapa? Sudah kenal. Yang nyambut nyawa siapa? Malaikat atau manusia? Malaikat. Kira-kira kalau yang nyambut sudah kenal, urusan gampang kan? Oh, sudah kenal kok. Kata Israel, oh ini saya sudah kenal ini. Ini Bu Haji Yuli sering zikir, saya sudah kenal. Nyambutnya lembut. Lembut sekali. Sebab sudah kenal. Masuk ke alam barzah, yang nanya siapa? Polisi atau Munkar Nakir? Kata Munkar Nakir, saya sudah kenal ini, ahli zikir, Allah sering menyebut namanya. Sudah kenal saya. Dibangkitkan dari barzah kita kepada masyarakat. Siapa panitia pada masyarakat? RT atau malaikat? Malaikat. Kalau kenal sama panitia, snacknya duluan kan? Aku sudah kenal, mereka sudah kenal. Panitia masyarakat kita kenal. Karena seringnya kita zikir kepada Allah, Allah memperkenalkan diri kita di hadapan para malaikat, sehingga urusan akhirat yang kepanitiaannya malaikat kita sudah dikenal. Sudah kenal. Begitu masuk ke surga, kata malaikat Ridwan, aku sudah kenal, silakan masuk ibu. Ibu sering disebut namanya sama Allah Ta'ala. Saya sudah sering dengar namanya. Apalagi kalau sudah sering dengar belum kenal, itu kan bakal disambut. Seringnya kita menyebut nama Allah, Allah menyebut nama kita, malaikat mendengar, malaikat penasaran. Dalam riwayat ini banyak orang-orang yang telah disebut namanya Fulan, 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 Fulan. Begitu kita datang ke surga, kata malaikat, ibu sudah ditunggu sebab saya sudah rindu. Siapa sih ibu Fulan ini? Kok sering disebut namanya? Saya pengen tahu, saya pengen kenal. Oh ternyata ibu. Nah, itu bisa kita alami kalau ibadah kita tujuannya ridho Allah, jangan niat yang lain. Maka pasang niat. Ibu datang ke sini Bu, ke rumah Bu Haji Yuli, Pak Haji Nur Hasan ini, tolong niatnya yang banyak ya, jangan niat ngaji aja. Di rumah habis maghrib, ya Allah saya niat untuk menghilangkan kebodohan. Ya Allah saya niat silaturahmi. Ya Allah saya niat mencari ilmu. Ya Allah saya niat macam-macam. Ibu niatin yang banyak agar sekali melangkah 2-3 pulau dapat kita jangkau. Kelihatannya satu ibadahnya ngaji, tapi bisa puluhan kebaikan yang bisa kita raih sebab banyak niat yang sudah kita tajamkan sebelum kita berangkat. Niat yang banyak. Jadi tidak hanya niat ngaji, tapi seluruh kebaikan kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. 3. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau sudah usia 40 tahun lebih, maka punya proyek. Apa proyeknya? Bikin soleh anak cucu kita. Ibu merasa nikmat dengan ngaji malam Selasa, maka upayakan anak cucu agar bisa merasakan kenikmatan yang ibu rasakan malam ini. Meskipun dengan cara yang lain, artinya mereka punya komunitas sendiri ngaji, tadi TPA, tadi majelis taklim yang lain. Nah, ibu merasakan nikmat nah duduk di pengajian. Ayo nah kamu duduk di pengajian, meskipun bukan dengan ibu. Jadi bikin soleh targetnya. Jangan sampai kita merasakan kenikmatan ibadah seorang diri. Kita nggak pikirkan anak cucu kita. Apa? Khawatirnya nanti nggak berkelanjutan. Ibu berharap anak jadi penerus sujud, dia nggak sujud. Ibu berharap anak menjadi penerus sholat, dia nggak sholat. Ibu berharap anak menjadi penerus kebaikan, dia nggak berbuat kebaikan. Maka didik mereka, bikin soleh mereka, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang gak mudah. Kenapa saya bilang gak mudah? Sebab yang menghancurkan anak kita jauh lebih banyak ketimbang yang mengajak mereka berbuat kebaikan. Ini zaman-zaman yang penuh dengan tantangan buat setiap orang tua.
Tantangan betul. Satu sisi kita dipermudah dengan kemajuan zaman, tapi sisi lain banyak kemajuan-kemajuan yang menggerus kebaikan. Mereka lah yang melakukan, bukan manusia, tetapi teknologi. Ini saya sering bahas di masjid. Dulu kalau hari Jumat yang baca Quran itu Pak Haji Muhammad, Pak Haji Nur Hasan, Pak Haji Zaini, orang yang baca Quran. Sekarang Jumat jam 11 yang baca Quran siapa? Kaset. Kaset. Ya dapat pahala siapa? Kaset. 3:30 selawatan, assalatu wassalamu alaikum. Enak suaranya. Kayaknya Pak Haji Zaini. Bukan. Siapa? Kaset ternyata. Anak yang tidak bisa baca Quran, nanti dia begitu ibu mau meninggal dunia akan disetel YouTube kaset. Sebab dia nggak bisa baca Quran. Betul yang baca Imam Abdurrahman Sudes, Imam besar Masjidil Haram, betul. Tapi kan kaset. Ini bukan cerita bohong, kejadian betul di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, 2004 tapi bukan sekarang. Ini sekeluarga nggak bisa baca Quran. Dia punya seorang ibu yang sudah sepuh, sakit tua, usia 88. Nah, kalau sakit sepuh kan sudah nggak ada obatnya. Anaknya banyak bu, 11, laki 1, perempuan 10. Kan banyak. Dibawa ke dokter, kata dokter, Pak, Bu, udah ini nggak ada harapan. Kenapa? Sudah sepuh, sakit tua. Dikasih makan sudah nggak mau makan, dikasih minum sudah nggak mau minum. Udahlah, mau pulang aja. Diimpus juga percuma, mau pulang aja. Tolong jangan ditinggal-tinggal. Satu anak nunggu di situ. Secara medis kita udah angkat tangan, karena sepuh udah, mau pulang aja. Dibawa pulang. Hari Minggu dilihat ibunya masih ada, masih bernapas, tapi dia ngomong sudah nggak ngerespon. Senin sama juga. Begitu Selasa, kata anak perempuan yang satu ngomong kepada anak laki yang paling tua, Bang, barangkali Mama baru tenang, baru meninggalkan dunia dengan tenang kalau warisannya kita bagi dulu. Sebab takut ada yang ganjal di hatinya. Ini ibunya udah gak respon apa-apa, sudah diem aja. Itu mesin apa? Oh baik kalau gitu, dikumpulkan 10 perempuan, 1 laki-laki, musyawarah tentang bagiin harta peninggalan. Karena laki paling tua, dia kuasa. Apa dia bilang? Ini rumah yang emak tempatin, biar abang yang pakai. Kenapa? Abang laki paling tua. Ibu kita punya kontrakan 20. Anak perempuan ada 10, 1 anak dapat 2. Setuju? Setuju. Ridho kamu? Ridho bang. Ya laki paling tua, 1 orang. Setuju. Terus ada mobil peninggalan dari bapak kita, mobil Panther tahun 2002. Itu abang yang pakai ya. Abang laki paling tua, abang yang pakai. Ibu kita juragan bajai, punya bajai 20. 1 anak dapat 2. Setuju? Setuju banget. Kalau mobil Panther kan nggak ada setorannya, kalau bajai ada setorannya. Setuju? Setuju. Udah, anak perempuannya untuk bang, abang nggak tahu kan, ibu kita punya emas di lemari. Abang nggak pakai emas, biar kita yang bagi. Ya silakan dibagi emas. Emas ada sekian gram dibagi rata. 10 anak perempuan dibagi rata dapat emas sekian gram. Sudah seluruhnya sudah. Semua yang terlihat dari harta ibu kita sudah kita bagikan dan semuanya itu. Kita berharap Allah memudahkan sakaratul maut buat ibu kita. Nah, Selasa tuh belum meninggal juga. Rabu pagi masih bernapas juga, belum meninggal. Anak perempuannya nyetuk lagi, bang, barangkali ibu kita minta dibacakan Quran. Bang. Tuh, dia punya inisiatif. Kalau sudah dunianya habis dibagikan, tinggal barangkali bang mau dibacakan Quran. Apa kata anak laki-laki ini? Lu aja yang baca. Tuh. Anak laki bilang lu aja yang baca. Warisan abang yang atur. Baca Quran lu aja yang baca. Anak perempuan makan alasannya gampang. Saya lagi halangan bang.
Adiknya disuruh, apa kata adiknya? Saya baru dapat 2 hari. Anak ketiga disuruh, nunggu tirisnya. Anak keempat, semuanya ibu percaya nggak? 10 anak perempuan untuk baca Quran, alasannya sama, headnya kompak bareng. Gara-gara suruh baca Al-Quran, karena nggak pada bisa baca. Ya Allah. 11 anak nggak bisa baca Quran. Apa kata saya, bang? Sudahlah, jangan banyak alasan. Mana kunci motor? Mau kemana bang? Mau ke pasar Ciputat. Ngapain? Dulu ada Walkman yang buat ngerekam tuh. Ya, dulu belum ada handphone kayak begini, ngerekam. Ya masih kaset kita. Abang mau ke pasar beli Walkman. Dia beli Walkman yang ada headsetnya. Dia beli kaset pita Murotal Imam Abdurrahman Sudais. Sampai di rumah dia supel telinga ibunya dengan headset. Dia setelkan suara Al-Quran. Dicari mana lembaran juz 23. Dia tahu ya juz 23 tapi nggak bisa baca. Dia setel surah Yasin. Terdengar di telinga ibunya, berangsur napas ibunya berhenti dengan surat Yasin yang dia baca. Pertanyaan saya, ibunya wafat yang baca Quran siapa? Bang Sony yang baca. Mereknya. Kalau Bang Sony baca Quran nggak bisa meninggal juga, cari Bang Panasonic. Artinya itu sesuatu yang sudah terjadi. Yang keluarga tidak bisa baca Al-Quran, akhirnya kemajuan zaman yang membuat mereka punya inisiatif. Sudahlah, yang penting kan suara Quran. Mau anaknya, mau tetangganya, yang penting suara Quran. Inisiatifnya cerdasnya anak, yang penting ada suara Al-Quran. Tetapi alangkah ironinya keadaan itu bila dialami oleh kita, ibu-ibu majelis taklim yang setiap malamnya ngaji, setiap malamnya baca Al-Quran, tetapi nauzubillah anak cucunya tidak bisa baca Al-Quran. Maka sangat mungkin nanti dia ziarah ke makam kita, yang dibawa bukan surah Yasin, handphone yang dibawa. Sangat mungkin dia nggak bisa baca Quran. Apa dia bilang, mama saya sudah siapkan kori terbaik Haji Muhammad ZA, akan saya setelkan di makam mama. Kamu ngapain nak? Saya cukup nyabutin rumputnya aja. Itu sangat mungkin terjadi. Maka kalau sudah usia 40 tahun lebih, aslih li fi dzurriyyati, bikin soleh anak cucu kita. Sebagaimana ibu sudah jadi wanita yang solihah, bapak jadi lelaki yang soleh, maka bikin soleh itu target kita, dia investasi kita. Sudah capek, sudah capek kita berjuang buat dia nyari nafkah, membesarkan, mendidik. Kalau toh pada akhirnya tidak ada manfaat yang bisa kita raih, manfaat akhirat, buat apa? Oke lah sandaran di hari tua, paling sampai 80 tahun ibu meninggal, selesai sudah kewajiban dia. Kita ingin jangka panjang, di akhirat paling tidak, begitu kita sudah meninggal dunia, ada kiriman dari anak cucu kita. Itu bisa kita rasakan waktu kita sudah mendidik dia, mengenalkan dia tentang agama, dan dia menjadi penerus kebaikan kita. Aslih li fi dzurriyyati, bikin soleh anak cucu kita. Dan terus yang kelima, yang kelima, yang kelima, ini tubtu ilaika, ya Allah aku bertaubat kepadamu. Kalau sudah usia 40 tahun lebih, kurangi maksiatnya, taubatan nasuha kepada Allah Ta'ala. Jadi perbanyak istighfarnya, perbanyak mendekati diri kepada Allah Ta'ala. Meskipun ibadah yang dilakukan hanya ibadah yang wajib, tidak apa-apa, asalkan jangan berbuat dosa. Ibu istiqomah puasa sunnah, tapi juga istiqomah ngomongin orang, sama aja kalau begitu. Bahkan puasa Nabi Daud, ibu. Jadi bikin upayakan kalau sudah 40 tahun lebih, kalau sudah dekat dengan akhirat, dengan kematian, meskipun bukan ibadah sunnah yang kita lakukan, paling tidak jangan menyentuh perkara yang berbau maksiat. Sudahlah, sudah cukup. Ya sudah cukup, dosa kita udah banyak, yang kita tambahin lagi. Ya, yang udah banyak, udah cukup. Siapa yang merasa dosanya belum cukup? Dosa kita udah cukup belum? Udah cukup banyak. Malah kalau ditanya, banyakkan duit kita, banyakkan dosa kita. Banyakkan dosanya daripada duitnya. Maka sudah cukup lah, sudah cukup. Jadi tahan-tahan diri kita, tahan-tahan diri kita. Nah,
terkait dengan kita menjaga diri dari maksiat, itu yang bisa menghilangkan keinginan maksiat adalah istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah. Ibu istiqomah dalam kebaikan, nggak perlu banyak, yang penting istiqomah. Katakan ibu duha cuma 4, sudah 4 aja. Yang penting setiap hari duhanya. Witirnya cuma 3, enggak apa-apa, 3 aja udah. Yang penting setiap malam witirnya. Baca Quran cuma 1 ayat, cuma 4-5 ayat, 1 ayat aja, enggak apa-apa. Yang penting setiap hari kita baca. Jadi sedikit-sedikit, sebab ada watak yang namanya al-malal, bosenan. Kita ini manusia biasa suka bosen. Sebab ibadah macam itu kan namanya lauk, bukan makanan pokok. Ya, saya sampaikan dalam Jumat di pengajian bapak-bapak di sini, ada makanan pokok, ada makanan cemilan. Kalau makanan pokok kita gak akan pernah bosan. Makanan pokok, nasi. Ibu pagi nasi uduk, siang makan nasi lagi, malam makan nasi lagi. Sebulan makan nasi, bosan gak? Ya. Dari kecil kita makan nasi sampai usia 60 tahun gak pernah bosan. Makanan pokok masalahnya. Apa tuh makanan pokok buat rohani kita? Yang wajib 5 waktu itu makanan pokok kita. Maka nggak ada yang bosan. Ibu yang sudah sepuh usia 70 tahun lebih, sholat maghrib, kata cucunya, "Mbah, nggak bosan mbah sholat maghrib." Kita akan bilang, "Mbah, ini makanan pokok sayang, mbah nggak akan bosan. Sebagaimana kamu nggak bosan makan nasi, nggak akan bosan. Makanan pokok." Justru rohani kita akan sakit kalau kita nggak makan makanan pokok. Sakit rohani kita, lemes. Coba biasa makan nasi, ternyata kita nggak makan nasi, lemes. Iya. Sebab memang badan kita biasa dimasuki nasi. Rohani kita juga sama. Kalau yang wajib kita tidak kerjakan, yang wajib tidak kita lakukan, rohani kita tidak berdaya, lemes rohani kita, bisa sakit rohani kita. Itu makanan pokok. Nah, sementara cemilan itu ibadah sunnah. Kadang ada bosannya. Bagaimana agar nggak bosan? Jangan banyak-banyak. Cukup sholawatnya 100 aja, istighfarnya 100 aja. Oh, banyak itu. Ada orang yang sholat zikir 1000 sampai dia lupa nyalain kompor kalau dimatiin. Itu ada sifat malal namanya, sifat jenuh, sifat bosan. Kita sanggup bu sekali duduk baca Quran 2-3 juz sanggup. Tapi bisa nggak setiap hari 3 juz? Nggak bisa. Saya yakin ibu sanggup baca salawat sehari 10.000 sanggup. Tapi bisa nggak setiap hari? Nggak bisa. Maka untuk menjaga istiqomah sudah sedikit-sedikit aja. Yang penting rutin. Yang penting setiap hari. Baca Quran tadi saya bilang cuma 1 lembar. Nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Istighfarnya 100 aja, salawatnya 100 aja. La haula wala quwata 100 aja. Yang penting setiap malam. Jadi nggak bosan kita. Jadi kita atur mana zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Perbanyak pegang tasbih kalau sudah usia sepuh, ya. Udah tasbih nggak lepas. Mau dibaca pokoknya yang pegang tasbih aja udah. Pegang tasbih ada gaya. Pegang gaya doang pak. Ada seorang tabi'in namanya Khalid bin Ma'dan. Dia muridnya sahabat, muridnya Abu Hurairah. Itu gak lepas tangannya dari tasbih. Diputar, dibaca zikir, gak lepas. Ngobrol dia, tetap hatinya bertasbih. Sampai waktu meninggal dunia, tangannya masih bergerak. Masih begini aja. Sampai ulama-ulama mereka berbeda pendapat. Ini dihukumi meninggal atau belum? Secara medis meninggal, tapi kenapa tangannya bergerak? Mau dimandiin bergerak, tangan aja begini-begini. Itu Khalid bin Ma'dan namanya, seorang tabi'in. Ulama akhirnya mereka musyawarah, kalau secara medis dia sudah dihukumi meninggal, sudah ini merupakan khariqun lil ada, keluar dari kebiasaan. Barangkali Allah mengabadikan kebiasaan zikirnya yang setiap saat nggak pernah lepas.
Sampai kalau tidur sampai tasbihnya jatuh. Berarti tidur aja. Tasbih. Artinya apa? Ulama bilang sudah biarkan tangannya bergerak, itu tanda meskipun dia wafat tetapi masih berzikir kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Nah, kita yang seringan megang handphone ya, tangannya begini kalau meninggal. Nauzubillah, kalau setiap hari pada sore. Mau ibu begini ya, mau meninggal dunia. Itu dicatat dalam kitab Syiar Alam An-Nubala tentang Khalid bin Ma'dan. Betul-betul Allah abadikan ya. Karena memang dia ahli zikir. Nah, jadi walhasil kalau kita merasa banyak punya maksiat, banyak punya dosa yang dahulu sudah nggak apa-apa. Itu tanda kita manusia biasa yang suka hilang. Mumpung Allah masih kasih kesempatan, maka perbanyak zikirnya, taubatan nasuha. Kalau tidak mau menambah ibadah yang sunnah, paling tidak jangan menambah dengan maksiat dan dosa. Aslih bi fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Yang keenam terakhir, wa inni minal muslimin. Apa itu? Ya Allah, saya pasrah kepadamu. Apa artinya? Meyakini Allah sebagai Tuhan itu adalah jembatan untuk husnul khotimah. Upayakan 6 itu kita lakukan. Kenapa? Kita sudah 40 tahun lebih. Saya ulangi, pertama, syukuri apa yang ada. Yang kedua, tingkatkan bakti pada orang tua, meskipun hanya dengan doa. Sebab kita sudah, saya yakin sudah pada meninggal semua orang tuanya. Ya, kalau masih ada, alhamdulillah. Yang ketiga, carilah amal yang Allah ridhoi. Jadi jangan ada tujuan lain kecuali Allah Ta'ala tujuannya. Sebab itulah yang akan bernilai. Kalau tujuannya buat manusia, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tujuannya udah cari ridho Allah, deketin diri kepada Allah Ta'ala. Sudah lewatlah masa-masa kita pengen dipuji, sudah lewat masa-masa kita pengen dilihat sama orang, sudah lewat semuanya. Nah, yang keempat, aslih li fi dzurriyyati, bikin soleh anak cucu kita. Kita upayakan. Kita hanya ikhtiar, Bu ya. Yang membuat dia soleh bukan ibunya, tetapi Allah Ta'ala. Kita hanya ikhtiar. Apa maksud saya? Jangan bosan. Jangan bosan. Tiap pagi dibangunin subuh, mulai bapaknya ke masjid dibangunin, belum juga bangun. Bapaknya pulang dari masjid, bangunin, belum juga bangun. Susah betul bosan anak saya. Besok bangunin lagi, besok bangunin lagi. Enggak apa-apa. Itu media dakwah buat kita. Dinasihatin setiap hari, enggak berubah juga sampai capek saya Pak. Enggak ada istilah capek dalam berdakwah. Enggak usah saya capek. Sebab yang membuat dia berubah bukan nasihat kita, sentuhan hidayah Allah Ta'ala. Sehingga andaikan kita punya sahabat, dia solihah gara-gara kita nasihat, jangan bangga, jangan sombong. Dia bukan karena nasihat kita berubah, karena Allah yang memberikan dia hidayah. Kita cuma sarana. Jangan sampai kita bilang, itu ibu itu kalau nggak saya nasihatin, kecebur dia. Jadi sombong kita. Terus yang kedua, kalau dia nggak berubah, apa kita bilang? Capek saya nasihatin dia. Karena target kita bukan dakwah, dia ikut dengan kita. Sementara yang bisa membuat dia ikut Allah Ta'ala, bukan kita. Kalau itu yang kita niatkan, tujuannya buat dakwah, meskipun dia ikut saran kita, nggak jadi sombong sebagai penasehat kita. Meskipun dia nggak mengikuti saran kita, kita nggak jadi putus asa. Sebab tugas kita cuma aslih li fi dzurriyyati, bikin soleh anak cucu kita. Biarkan Allah yang nanti akan merubahnya. Kalau di masa kita hidup pada kalau dia belum taubat, belum berubah, nggak apa-apa. Sangat mungkin setelah ayah ibunya meninggal dia baru sadar. Sangat mungkin. Yang jelas itu sarana dakwah buat kita. Yang kelima tadi, taubatan nasuha, dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berbanyak istighfar dan zikir. Yang keenam, istiqomah dalam kebaikan agar kita wafat yang husnul khotimah. Nama itulah yang terangkum dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Alangkah bagus kalau kita baca. Apa tujuannya? Itu dia, agar kita betul-betul menikmati kehidupan dengan dekat kepada Allah Ta'ala. Barangkali itu ibu pengantarnya, silakan bila ada yang mau ditanyakan, kalau ada. Ada yang mau bertanya di luar ini Ustaz, nggak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Puji, yang ingin saya tanyakan apakah harus dihitung zikir yang kita lafazkan tiap hari
Dan apakah kita harus punya target hari Senin ABC, hari Selasa DEF? Apakah harus seperti itu? Sementara saya mengajarkannya adalah secara ngacak, seperti apa yang tertera dalam hati saja. Apakah itu menyalahi aturan dalam berzikir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, zikir itu tidak berbilang, semakin banyak semakin bagus. Ya, zikir yang Nabi sebut berbilang itu cuma habis sholat tasbih 33, subhanallah 33, terus alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Selebihnya semau kita. Pengertian semau kita, mau dikit boleh, mau banyak boleh. Kalau hitungan di bawah 100 kita bisa pakai jari, nggak usah pakai tasbih, ya, jari aja. Kalau sudah di atas 100 kayaknya agak repot kalau nggak pakai tasbih. Tasbih cuma sarana. Artinya apa? Kalau pertanyaan ibu tadi, Pak Ustadz harus 7 belakan? Enggak harus. Berbilang nggak harus berbilang, terserah maunya banyak maunya sedikit, yang penting tujuannya zikir. Ya. Tapi kalau kita punya target minimal 100, sebab Nabi Muhammad SAW beliau punya target dalam istighfar. Beliau tidak pernah lepas 70 kali paling sedikit istighfarnya setiap hari. 70 kali. Itu disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi tidak pernah luput setiap harinya minimal 70 kali baca istighfar. Padahal tanpa dosa. Pak Ustadz, saya nggak punya dosa, saya nggak maksiat. Apakah istighfar juga? Iya, istighfar juga. Apa tujuannya? Kan tujuannya buat menghapus dosa. Kalau kita nggak punya dosa, istighfar kita akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Kita kan orang tawadhu namanya. Habis sholat, ibu alhamdulillah atau istighfar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibaca? Astagfirullahaladzim. Kan habis sholat bukan habis maksiat. Kenapa istighfar? Sebab kita merasa, ya Allah, kalau jauh dari sempurna, maafkan ya Allah. Kalau bacaannya nggak pasti, maafkan ya Allah. Kalau jauh dari khusyuk, maafkan ya Allah. Kalau cuma sholat tunggak-tungging tapi nggak ingat Engkau ya Allah, maafkan ya Allah. Itu istighfar kita. Kita merasa sholat kita jauh dari sempurna. Kan jauh banget tuh. Tadi ibu sholat maghrib, kira-kira khusyuk nggak? Apa yang tadi ibu ingat waktu sholat maghrib? Kunci yang hilang. Bahkan nanti pengajian ke Ibu Haji Yuri pakai baju apa ya? Itu ada di sholat maghrib kita. Maka Imam Ghazali mengatakan paling tidak ibu sholat yang khusyuk itu di 3 kesempatan. Kapan dia? Pertama waktu takbir. Takbir itu ya bang. Usolli fawqal maghribi salasa rakaatin. Langsung ibu tarik nafasnya, hadirkan Allah. Allahu Akbar. Harus ingat Allah di situ. Sudah lupa lagi dengan Allah, ingat ini, ingat itu. Udahlah, nggak apa-apa. Kita manusia biasa. Kapan lagi ingatnya? Waktu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Fatihah ibu, di lafaz iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah, kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Maka hadirkan Allah. Itu lagi ada dialog kita dan Allah. Ibu akan merasa terhina kalau ibu bicara sama anak sementara anak ada aktivitas lain, entah dia megang handphone, entah dia nengok sana nengok ke sini. Kata kita, nah ibu sedang bicara sama kamu. Oh jangan-jangan waktu ibu bicara sama Allah, Allah sudah mendengarkan, tapi ibu yang tidak memperhatikan Allah yang sedang mendengarkan. Cuma lapatnya aja iyyaka na'budu, tapi hati kita kemana-mana. Maka yang kedua, kita ingat Allah di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, waktu tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Ingat Allah juga. Jadi zikir yang dimaksud ada 2. Pertama, zikir lafaz. Apa zikir lafaz? Itu tadi subhanallah, istighfar, sholawat. Mau berbilang silahkan, nggak berbilang tidak apa-apa. Makin banyak makin bagus. Latihan, terapi lidah, terapi lisan. Sebab akhir kata kita berharap kita ada kalimat zikir yang kita baca. Maka latih diri kita, latih lidah kita agar terbiasa mengucapkan zikir. Begitu meninggal dunia, ya zikir yang keluar. Seorang kondektur di Pulau Gadung
Kalau di konektor, apa namanya tuh, calo ya, apa istilahnya kalau itu, calo ya, calo bis, yang dia manggil solo apa namanya itu, kenek ya, konektor, tapi dia nggak ikut berangkat, di calo ya, Semarang, Pulau Gadung, kalau di Kampung Rambutan, itu saya dapat cerita ada calo, ada kenek, ya karena dia kenek. Setiap hari zikirnya itu Pulau Gadung. Begitu meninggal, apa yang dia teriak? Gadung. Kata orang ini, kenapa teriak gadung? Dia kenet Kampung Rambutan Pulau Gadung. Zikirnya dia itu. Ibu kalau biasa zikir, nanti zikirnya itu nanti. Ibu biasa zikir salawat, meninggalnya ya zikir salawat. Ibu biasa la ilaha illallah, sudah ada terapi kebiasaan. Kebiasaan itu jadi watak yang kedua. Kebiasaan spontan. Apa yang ibu ucapkan setiap hari yang paling sering, itulah yang bakal ibu ucapkan nanti. Tuh, ibu biasa istighfar, maka nanti akan dipermudah dengan istighfarnya. Jadi perbanyak zikirnya, itu namanya zikir lafaz. Ada lagi zikir dengan nikmat. Apa zikir dengan nikmat? Semua yang terkait dengan nikmat kembalikan ke Allah. Jangan melihat besar kecilnya, tapi lihatlah zat pemberinya. Maka yang ada syukur. Dikasih uang belanja dengan suami 500.000, alhamdulillah. Buat sebulan maksudnya. Biasa 50.000, alhamdulillah. 20.000, alhamdulillah. Jangan lihat nominalnya, lihatlah pemberinya. Suami cuma sarana yang memberikan Allah Ta'ala. Maka ibu yang tidak syukur nikmat dikasih uang belanja 50.000, hakikatnya ibu menolak ketentuan dari Allah. Maka doa mendapatkan rezeki dari suami apa? Ibu suka baca doa nggak kalau dikasih duit dari suami? Enggak? Alhamdulillah. Doanya Allahumma barik lana fima a'toitana. Fima a'toitana. Allahumma barik lana fima. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas apa yang telah kami terima, yang telah kau berikan kepada kami dari anak. Apa aja lah yang ibu terima terkait dengan nikmat, terimanya begitu. Allahumma barik lana fima a'toitana. Jadi bukan fima rozaqtana, fima a'toitana. Dengan ibu mendoakan itu paling tidak ada syukur nikmatnya. Yang kedua akan jadi berkah yang ibu terima. Sekalipun sedikit nominalnya, tapi akan bisa menjawab masalah kita. Ini biasa bapak ngasih sehari 100.000, kok cuma 30.000, anak 5, gimana caranya? Udah Indomie sama telur, itu berkah namanya. Artinya bisa menjawab apa yang kita butuhkan. Ya, jadi zikir nikmat, setiap yang Allah berikan kepada kita langsung ingat pemberinya, pemberi nikmat Allah Ta'ala. Jadi jawabannya boleh berbilang, boleh tidak berbilang. Tapi kalau kita mau istiqomah, ya enaknya berbilang. Kalau berbilang kan kita bisa punya target. Ya sudahlah, paling tidak sehari saya baca istighfar 100, baca la ilaha illallahnya 100, ininya 100, atau lebih dari itu terserah. Ya, jadi berbilang boleh, tidak berbilang tidak apa-apa. Ada lagi? Ustaz, saya mau nanya. Kalau ini kan kita baru bentuk pengajian, bentuk pengajian udah lama. Cuma kita baru bikin nama gitu Ustaz ya. Kita beri nama Al-Inayah. Inayahnya pertolongan ya Ustaz ya. Itu Al-Inayah itu Ustaz dari alif atau dari ain gitu Ustaz. Al-Inayah atau Al-Inayah. Ada perbedaan antara ain sama alif. Yang kedua, terus ini apa namanya? Saya punya teman nih Ustaz. Dia setiap nge-share di grup gitu ya, setiap tengah malam jam 2, setengah 3, tengah apa, dia selalu tuh ngirim selawat para pejuang tahajud gitu ya. Terus selamat menjalankan surat tahajud dan sholat subuh. Itu termasuk riya atau tidak gitu Ustaz? Dia setiap bangun tuh selalu nge-share di grup gitu jam setengah 3, jam 3. Mungkin itu aja dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inayah itu alif lam ain. Inayah, al inayah, ya. Jadi pakai ain. Alif lam ain.
nun alif ya ta, al-inayah, al-inayah, inayah, al-inayatu. Jadi karena taknya mati, tak marbutohnya mati, al-inayah, ada haknya. Tak kan kalau mati jadi suara hak, ya. Tak marbutoh atau yang bulat tuh, yang ada matanya dua, itu namanya ain, pakai ain, artinya pertolongan dari Allah Ta'ala. Bagus, mudah-mudahan kita ditolong sama Allah Ta'ala semuanya. Ya, dunia akhirat dapat pertolongan Allah Ta'ala. Terus yang kedua, kalau niat dia buat berdakwah, buat ngajak, bangunin orang, maka pahala buat dia. Pahala, enggak apa-apa. Malam ini waktu pengajian ya di rumah Bu Haji Yuli, itu diingatkan. Orang kan sering lupa. Itu mengamalkan ayat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia saling mengingatkan, menasihati dalam upaya. Gak apa-apa. Tapi lagi-lagi tolong tujuannya buat berdakwah, bukan saya udah bangun dong, padahal dia habis ngeset tidur lagi tuh. Artinya mengingatkan aja, ayo ibu tahajud, ayo ibu ya mulai. Wow, ya. Jadi kembali kepada niatnya ibu. Kalau dia niatnya berbuat kebaikan, kayak Pak Nur Hasan nih, beliau niatnya buat nge-share kebaikan kita dengan TikToknya. Saya sempat buka dan saya langsung like. Ibu juga sama. Ibu nanti begitu punya TikTok atau anak cucu ibu langsung di like. Ya, apa tujuannya? Agar dakwah kita, syiar kita tidak hanya kita yang bisa menikmati, tapi juga saudara-saudara kita. Jadi kembali pada tujuannya. Kalau tujuannya buat syiar, buat dakwah, maka nge-share membangunkan orang untuk yang mulai jadi pahala kebaikan buat dia. Begitu. Jadi kembali kepada niatnya Bu Haji. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya. Ada seorang anak, orang tuanya udah meninggal, tapi dia punya utang. Anaknya ini mau bayar, tapi yang minjem itu udah meninggal Pak Ustadz. Orang tuanya sama anaknya. Yang saya tanyakan, ini harus bayarnya kemana ya Pak Ustadz? Gitu. Dulu waktu dia minjam, dia belum nikah. Sekarang dia udah nikah. Apa bayarnya ke istrinya? Apa bayar ke adik-adiknya gitu Pak Ustadz? Yang saya tanyakan itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta itu bisa diwaris dan ada ahli waris. Kita pinjam kepada bapaknya dahulu 100.000. Kita belum ada rezeki untuk mengembalikan sampai dia meninggal. Kita lacak rumahnya di mana? Oh, di sana rumahnya. Kita lihat, oh nggak ada, sudah dijual rumahnya. Pindahnya kemana? Nggak tahu pindah kemana. Nggak kelacak lah pokoknya. Ahli warisnya nggak kelacak. Mau cucunya, mau istrinya, mau anaknya, saya nggak tahu dipindah kemana. Kalau itu yang kita alami, maka langsung sedekahkan ke masjid. Ya Allah, saya niat sedekah untuk Pak Haji Pulan yang saya pernah pinjam 100.000. Sebab nanti di akhirat ibu bakal dicari sama beliau. Bu Haji, ingat pernah pinjam uang? Iya. Berapa Bu Haji? 100.000. Bayar dengan pahala. Kata Bu Haji, saya sudah siapkan di Al-Ittihad 100.000. Saya pernah sedekah di Al-Ittihad yang tujuannya buat Bapak. Tujuannya buat dia. Maka 100.000 yang kita sedekahkan yang niatnya buat almarhum itu menjadi pembayar hutang kelak di akhirat nanti. Pahala 100.000-nya buat almarhum. Tuh. Tapi ikhtiar dulu, apa ikhtiarnya? Cari dulu keluarganya ada nggak? Ahli warisnya ada nggak? Ada. Nah kalau ada, kasih ahli warisnya. Bilang, nah dulu ibu pernah pinjam uang dengan almarhum ayah kamu 100.000. Kamu ahli warisnya. Kamu adalah anaknya. Ini tolong diterima. Sebab uang kan harta peninggalan. Boleh diterima. Itu jadi hak anak. Ya. Baik harta peninggalan yang dia tempati rumah, semuanya dah. Ataupun harta yang dipinjam sama orang lain. Itu pun hak ahli warisnya. Maka ahli waris kalau dia tahu, dulu Pak Haji Pulan pernah pinjam duit sama ayah saya. Berapa duit? 1 juta. Tagih. Pak, saya jadi saksi. Lalu Bapak pernah pinjam uang kan dengan Bapak saya? Ya, 1 juta. Saya ahli waris ya, itu harta Bapak saya. Tolong bayar kepada saya. Jadi anaknya boleh menagih. Nah, yang tidak boleh minta maaf, itu nggak boleh.
Ibu punya salah dengan Pak Haji Pulan, dengan Bu Haji Pulan. Ibu Haji meninggal dunia, ibu datang ke ahli warisnya. Nah, dahulu saya pernah menyakiti ibu kamu, Nak. Karena ibu kamu sudah meninggal dunia. Tolong ya, Nak, maafkan saya. Waduh, saya nggak bisa mewakilkan, Bu. Sebab belum tentu ibu saya memaafkan. Ya gitu kan? Sebab kesalahan nggak bisa diwaris. Maaf nggak bisa diwaris, tapi kalau harta bisa diwaris. Maka keluarganya tidak berkompeten untuk memaafkan kesalahan yang telah dia perbuat kepada almarhum yang sudah meninggal dunia. Nggak bisa hal itu. Jadi kalau harta boleh kita bayarkan ke ahli warisnya, tapi kalau kesalahan nggak bisa. Maka mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa almarhum. Ya Allah, saya punya salah dengan almarhum sudah meninggal dunia. Tolong ya Allah, maafkan dosa almarhum ya Allah. Padahal itu bisa kita, kalau almarhum punya dosa, maafkan dia ya Allah. Sering-seringlah bersedekah atau istighfar buat almarhum. Kata Imam Suyuti, banyak orang yang meninggal dunia membawa dosa, tetapi begitu dia bangkit dari mahsyarnya mendapat pengurangan dosa. Dari mana dia dapat pengurangan dosa? Berkat istighfarnya saudara-saudara dia. Begitu ibu baca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, itu semua kaum muslimin dapat istighfar dari ibu. Umum itu. Dia masuk barzah bawa dosa 100, begitu dia bangkit tinggal 50. Kemana yang 50? Diistighfari sama saudaranya muslimin muslimat. Maka jangan pelit kalau baca istighfar. Jangan Robbi Fili, wali-wali daya. Ya Allah, ampuni saya dan orang tua saya. Yang lain jangan, apalagi tetangga saya. Ya Allah, jangan. Sebut muslimin muslimat di belahan dunia manapun mereka berada, dapat doa dari ibu. Sebab kita pun dapat kebaikan dari mereka. Di Afrika orang Islam baca doa muslimin muslimat, di Bekasari kebagian muslimin muslimat. Apalagi kita sebut Allah ya ini wala amwat, dari yang hidup sampai yang sudah meninggal dunia, yang hidup dari zaman Nabi Adam. Dapat istighfar dari kita sebagai muslimin muslimat. Karena itulah orang masuk ke alam barzah membawa dosa sangat mungkin mendapat pengurangan sebab istighfarnya muslimin muslimat. Jadi caranya begitu Ibu. Kalau sudah meninggal dunia, orang yang kita pernah pinjam uangnya, hartanya, cari keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya, ahli warisnya, maka titip ke sabilillah, ke bank-banknya Allah, di antaranya masjid, anak yatim dan seterusnya. Nanti Allah